Sudah hampir 8 menit berlalu, tapi Miko belum menemukan keberadaan Sina. Begitupun Dennis. Sial, berapa banyak sih ruangan dimension ini? Ucap Dennis kesal. Sina, di mana kamu, Hani? Aku datang untuk membawamu pulang. Ucap Miko sambil melihat sekelilingnya. Mana ada dia menemukan Sina. Louis yang berada di ruangannya merasa ada yang aneh dengan CCTV di kota itu. Ya, Louis juga merentas CCTV kota agar memudahkan dia untuk merantau jika ada yang ingin membebaskan orang yang disukai tuannya itu. Sial, ada yang masuk ke sistem keamananku. Sial, Louis segera memberitahu laki-laki bertopeng itu jika mungkin ada penyusup yang masuk ke mansionnya. Sayang, laki-laki bertopeng itu membangunkan Sina yang baru saja terlelap tidur. Sina membuka matanya perlahan. Ayo pergi dari sini, ucap laki-laki bertopeng itu sambil menarik kasar tangan Sina hingga terjatuh. Laki-laki itu terus menyeret tangan Sina tanpa menghiraukan Sina yang kini tengah berteriak kesakitan. Di sisi lain, sial, kita ketahuan, ucap Bernie. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ucap Roy. Bernie dengan cepat menelpon Dennis dan Miko, memberitahu jika saat ini mungkin mereka sudah tahu kalau ada penyusup. Bernie, lakukan penyerbuan. Kalian semua masuk, tapi ingat, jangan menembak. Siap, bos. Mereka akhirnya masuk, tapi ternyata di dalam mansion itu sudah ada puluhan bodyguard jumlah yang sama dengan bodyguard milik Miko. Di ujung lorong, Miko melihat pria bertopeng menarik kasar tangan Sina. Berhenti! Kau dengar? Berhenti! Ucap Miko. Tapi laki-laki itu malah menarik tangan Sina dan membuatnya berlari mengikuti langkah kakinya. Sina, panggil Miko. Tapi saat ini di hati Sina hanya ada kemarahan karena video yang dilihatnya malam itu, membuat Sina tetap berlari bersama pria bertopeng itu. Sial! Ucap Miko. Dimension ini sekarang dipenuhi dengan suara tembakan, saling mengejar satu sama lain. Sedangkan Louis kini sedang membuka pintu rahasia untuk tuannya keluar. Louis, kerjakan tugasmu, ucap laki-laki bertopeng itu berkomunikasi dengan Louis menggunakan handsfree. Baik tuan, saya sudah membuka pintu rahasia. Anda hanya perlu keluar, setelah itu saya akan menguncinya kembali. Bagus, lakukan. Lalu, laki-laki bertopeng itu berlari ke sebuah lemari kecil dan membawa Sina masuk ke sana. Lemari itu ternyata sebuah pintu rahasia yang dibuat agar mereka bisa kabur saat ada penyerangan. Saat Miko akan masuk lemari itu, tiba-tiba lemari itu menutup rapat, tak bisa dibuka dengan tangan biasa. Tenang tuan, aku akan membukanya untukmu, ucap Bernie. Hanya dalam waktu 5 detik, pintu itu terbuka tanpa disentuh oleh Miko. Louis, sialan, aku tak akan membiarkanmu mempersulit tuanku, ucap Bernie. Sial, kau sudah terlalu jauh masuk ke sistem keamananku, Bernie. Tak akan kubiarkan kau menang melawanku, ucap Louis geram karena Bernie berhasil masuk ke dalam sistem keamanan miliknya. Di sisi lain, Bian dan Roy sedang sibuk menembaki pengawal laki-laki bertopeng itu. Tapi, hanya dalam waktu 5 menit, para pengawal laki-laki bertopeng itu sudah habis mati tertembak. Walaupun Roy harus mendapatkan 2 peluru yang menembus lengan dan kakinya. Kau baik-baik saja, Roy? Tanya Bian. Santai, aku baik-baik saja. Baguslah. Bian menghampiri Roy dan membawa Roy keluar dari mansion itu. Dan setengah dari bodyguard Miko pun mati di tempat. Tuan muda Miko, aku serahkan sisanya padamu. Selamatkan Sina. Ternyata pintu keluar itu mengarah ke jalan raya. Laki-laki bertopeng itu menarik paksa Sina. Sina pun hanya pasrah mengikuti laki-laki itu. Miko sekarang tengah berlari tepat di belakang laki-laki bertopeng itu. Berhenti, jangan jadi pengecut, ucap Miko mencoba memancing emosi laki-laki bertopeng itu. Brengsek, siapa yang kau sebut pengecut? Laki-laki itu berhenti karena mendengar omongan Miko. Kau adalah laki-laki pengecut. Jika berani, tunjukkan wajah aslimu padaku. Hah, siapa kau mengatur-ngaturku? Laki-laki itu melepas pegangan tangan Sina dan mulai mendekati Miko. Tanpa babi bu, laki-laki itu mulai menyerang Miko. Adu jotos pun tak terelakkan.
Ini kesempatan bagus. Aku harus kabur dari mereka berdua. Aku tak ingin bersama laki-laki psikopat itu. Dan aku juga tak mau terus menjadi bayangan Sandra lagi di sisi Miko. Lebih baik aku kabur, ucap Sina dalam hati. Perlahan-lahan, Sina melangkahkan kaki menjauhi dua orang yang sedang adu jotos itu. Miko dan laki-laki bertopeng itu sama sekali tak menyadari kepergian Sina dari tempat itu. Sina mulai menjauh dari kedua orang itu. Dia berlari sekencang yang dia bisa. Tuhan, jangan biarkan mereka sadar kalau aku sudah tidak di sana. Aku benar-benar tidak mau lagi melihat mereka berdua. Apalagi Miko. Aku tak ingin melihat muka laki-laki yang bilang mencintaiku, tapi menyentuh wanita lain, ucap Sina sambil meneteskan air mata. Tanpa disadari, Sina sudah semakin jauh dari mereka berdua. Sampai seret. Tiba-tiba motor berhenti tepat di hadapan Sina. Sina yang syok karena hampir tertabrak itu duduk lemah sambil menghela nafas. Hei kau, jika ingin bermain lari-larian jangan di jalan. Ucap laki-laki itu terhenti saat melihat wajah Sina. Sina, ucap laki-laki itu. Sina yang mendengar namanya disebutkan perlahan melihat ke arah suara yang memanggil namanya itu. Tuan Sen, syukurlah aku menemui orang yang aku kenal. Kau mau kemana? Biar aku antar, ucap Sen. Baik, bawa aku pergi dari kota ini. Aku mohon, bawa aku pergi. Sina menatap Sen dengan wajah memohon. Baiklah, naiklah. Sina pun naik ke motor milik Sen. Dan Sen mulai melajukan motornya dengan kencang. Sina yang kaget refleks memeluk erat pinggang Sen. Di tempat lain, Miko dan laki-laki itu masih terus-menerus adu jotos. Kekuatan dan keahlian mereka seimbang. Sampai akhirnya, Miko menyadari Sina tidak ada di tempatnya. Miko melayangkan satu pukulan yang membuat laki-laki bertopeng itu terpental. Sial! Sina, di mana kamu? Kenapa kamu lari dariku? Ucap Miko. Sedangkan laki-laki bertopeng itu berdiri dan berusaha berlari meninggalkan Miko. Miko yang melihatnya mencoba mengejar laki-laki itu. Tapi sialnya, laki-laki bertopeng itu sudah lebih dulu masuk ke mobil yang dikendarai Louis. Sial, beraninya kau kabur, dasar pengecut. Miko berteriak masih sambil berlari mengejar laki-laki bertopeng itu yang kini sudah berada di dalam mobil. Laki-laki bertopeng itu melihat Miko yang masih terus berlari mengejarnya. Akhirnya, laki-laki bertopeng itu mengambil pistol yang ada pada Louis, lalu menembak Miko. Tembakannya terkena di kaki bagian kiri Miko, membuat Miko tak bisa mengejar laki-laki bertopeng itu. Sial, aku tidak tahu siapa laki-laki bertopeng itu. Dan sekarang aku kehilanganmu lagi, Sina. Sial, sial, sial. Miko mengacak-acak kasar rambutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.